Penjamret ini hanya bisa bertahan di dalam kali lantaran banyaknya warga yang menunggu di bibir kali dan ingin menghakiminya. Kepungan warga di dua sisi aliran kali membuat penjamret tidak berkutik. Pelaku nekat menceburkan diri ke dalam kali di Jalan Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta, lantaran aksinya merampas ponsel milik seorang wanita yang tengah memesan ojek online gagal dilakukan. Setelah hampir setengah jam bertahan di dalam kali, pelaku akhirnya bisa dievakuasi petugas kepolisian dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Sambil kita menunggu kedatangan dari Polres, mungkin baiklah kita dengarkan, Bu. Ratusan warga dari 7 desa melakukan aksi unjuk rasa damai di Desa Minangatolu, Huta Bargot, Siundol, Kecamatan Sosopan, Sumatera Utara pada Selasa siang. Massa menolak lahan pertanian dikuasai dan dikelola oleh perusahaan swasta bekerja sama dengan anggota kelompok tani Gapoktan Bukit Mas. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari aparat TNI dan Polri dan suasana berangsur kondusif setelah petugas kepolisian mendatangi massa dan menyarankan untuk menempuh jalur musyawarah dengan pihak Gapoktan dan perusahaan swasta terkait. Katanya anak sekolah terlindas. Jadi kecelakaan jalan. Kakak adik siswi SMPN 2 Klari tewas usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak truk tangki yang berada tepat di belakang korban. Menurut saksi yang berada di lokasi, sepeda motor yang dikendarai korban hendak menyalip sepeda motor lainnya namun bersenggolan dan keduanya terjatuh. Pada saat itu kendaraan truk tangki yang berada di belakangnya tidak bisa menahan remnya dan langsung menabrak kendaraan sepeda motor milik korban. Sang adik tewas di tempat sedangkan sang kakak meninggal usai dievakuasi ke rumah sakit. Truk dan kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dibawa Polantas dari Polres Karawang sebagai barang bukti. Sedangkan pengemudi truk tangki diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di sekitar rumah korban pembunuhan 2 bocah dalam karung di Kota Bengkulu merusak rumah keluarga tersangka. Gubernur Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di Provinsi Jakarta. Selamat malam pemirsa, akibat supir mengantuk, sebuah truk terjun ke sungai dari atas jembatan setinggi 15 meter di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Insiden itu mengakibatkan 3 orang tewas dan 10 orang lainnya terluka. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Jemaah Komandan Pusat ada Semak. Kecelakaan tragis terjadi di Konwai Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Komandan. Sebuah mobil truk bermuatan 13 orang terjun ke sungai dari atas jembatan setinggi 15 meter. Peristiwa kecelakaan bermula saat mobil yang melaju dari arah Bengkulu menuju Bandar Lampung melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi, truk kehilangan kendali hingga menabrak besi pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas, 3 orang lainnya mengalami luka berat, serta 7 diantaranya ringan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung mengevakuasi para korban. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Aijus melaporkan.
Pemirsa, seorang emak-emak di Teluk Bakau, Kolam Nongsa, Batam, Kepulauan Riau nekat mengadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur. Video itu viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Aksi itu dilakukan karena menolak penggusuran. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Mati! Udah mati! Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial. Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu, gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya, gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang, gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya, gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri di situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Segojo. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke polsek, kalian adu kami sama polsek. Kayak gimana? Orang polsek nggak terima. Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak mau pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait 2 peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fahri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fahri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fahri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis narkotika pada saat itu bukan. Jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman.
Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Ayus melaporkan. Ya, saat menangkap selebritas Fahri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fahri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fahri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fahri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fahri Albar. Fahri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang lewat media sosial. Ya, akun bernama Wowo dan Deddy Mulyadi Sesat mengancam akan membunuh Deddy Mulyadi dengan memakai bom bunuh diri. Dugaan ancaman tersebut dilakukan melalui kolom komentar di kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Senin 25 April 2025. Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja. Sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Pak, terkait ya, ancaman, nanti kita Pak, pelajari dalam 2 hari ini. Ya, warga di sekitar rumah korban pembunuhan 2 bocah dalam karung di Kota Bengkulu merusak rumah keluarga tersangka yang berada tak jauh dari rumah korban. Warga kesal dan tidak puas karena hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anak pemilik rumah. Setelah ini mungkin bisa. Pasca penetapan tersangka pembunuhan 2 bocah di Kelurahan Kandang dengan korban Arjuna dan Abiu, Rabu pagi warga merusak rumah keluarga tersangka. Rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban ini hancur pada bagian kaca dan perabotan terlihat berantakan. Perusakan dipicu ketidakpuasan warga dan keluarga korban terhadap penetapan tersangka dalam kasus ini, di mana polisi hanya menetapkan 1 tersangka, yakni anak pemilik rumah berinisial PT. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno meminta warga menahan diri dan tidak terpancing dengan isu dan berita yang tidak benar dalam kasus ini. Polisi bekerja berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat itu nanti yang menentukan adalah fakta-fakta atau bukti-bukti yang diketemukan. Baik itu saksi, kemudian bukti-bukti, baik itu bukti material, kemudian bukti-bukti yang lain, keterangan, itu yang bisa menentukan. Jadi polisi bekerja bukan atas desakan siapapun.
Sebelumnya, 2 korban Abiyu dan Arjuna, warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, dibunuh oleh tersangka PT17 dengan cara dipiting dan dibenamkan di dalam kolam. Motif pembunuhan dipicu karena tersangka marah. Kedua korban memancing di kolam miliknya. Mirisnya, jenazah kedua korban dimasukkan di dalam karung. 1 korban dibuang ke sungai dan 1 korban lainnya disembunyikan dalam septic tank. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum korban dugaan pelecehan mantan Rektor Universitas Pancasila mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan kasus korban. Kuasa hukum para korban juga meminta dicabutnya gelar profesor dan izin mengajar pelaku. Kuasa hukum RZ dan DF, korban dugaan pelecehan mantan Rektor Universitas Pancasila, Rabu siang mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya ini untuk menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan para korban yang hingga saat ini jalan di tempat dan penuh kejanggalan. Sebelum mendatangi Subdit PPA Polda Metro Jaya, kuasa hukum para korban juga telah mendatangi Kemendikti untuk meminta dicabutnya gelar profesor dan izin mengajar terlapor. Kuasa hukum korban mengatakan proses penyidikan kasus ini sangat lama dan upaya mediasi yang telah diupayakan justru tak membuahkan hasil. Saat proses mediasi yang dilakukan, tak ada sedikit pun kata yang mengarah pada mediasi. Justru kuasa hukum menerima pelecehan verbal dan intimidasi langsung. Sekarang ini kita sudah 15 bulan. Artinya, kenapa kita juga melaporkan kepada Propam, kita mengadukan keluhan kita yang sebenarnya ini sudah sangat tidak masuk akal proses ini. Apalagi kita juga menelusuri berkas RZ ke kejaksaan, ternyata 1 laporan RZ itu ada terbit 2 SPDP yang sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal juga. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila, Edi Tuthendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun sudah setahun lamanya hingga saat ini mantan rektor tersebut masih melenggang bebas. Sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan kasus ini pun telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejagung menemukan koper berisi 5,5 miliar rupiah saat menggeledah rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah. iNews Malam akan kembali usai jeda.